Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Zotero. Sebelum memasuki tutorialnya, saya sedikit menjelaskan tentang apa sih Zotero. Nah, Zotero adalah perangkat lunak manajemen referensi dan sitasi yang dirancang untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan referensi dari berbagai sumber secara otomatis. Alat ini juga memudahkan pembuatan daftar pustaka dan penyisipan sitasi dalam berbagai gaya penulisan ilmiah. Zotero pertama kali dirilis pada tahun 2006 oleh Roy Rosenzweig Center for History and New Media di George Mason University dan terus berkembang menjadi salah satu alat manajemen referensi yang populer di kalangan akademisi dan peneliti di seluruh dunia. Sebelum memasuki tutorialnya, saya akan memberikan cara untuk menginstal aplikasi Zotero. Nah, pada menu Chrome itu kalian ketik Zotero download. Nah, ketika muncul, maka klik download Zotero Connector. Nah, kita sudah memasuki web Zotero untuk penginstalan aplikasi Zotero. Nah, di sini kita harus mendownload aplikasi Zotero dan Zotero Connector, di mana Zotero 7 for Windows ini adalah aplikasinya, sedangkan Zotero Connector itu adalah penghubung dari aplikasi Zotero ke Chrome. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk kita mencari jurnal, akan tetapi jurnal tersebut tidak ingin kita download. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan link jurnal yang ingin kita jadikan referensi untuk penelitian. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasi Zotero. Nah, untuk langkah yang pertama kita membuat folder di New Collection. Nah, untuk folder tersendiri itu sesuai dengan penelitian yang ingin kita ambil. Nah, di sini penelitian saya yaitu perbandingan rekam medis elektronik dan manual. Nah, setelah kita membuat folder baru di sini, kita bisa memasukkan jurnal yang ingin kita jadikan referensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan 3 cara untuk memasukkan jurnal yang ingin kita jadikan referensi. Yang pertama itu kita mencari DOI atau Digital Object Identifier, yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen elektronik termasuk jurnal dan karya ilmiah lainnya. Nah, di sini saya sudah menemukan doi dari jurnal yang ingin saya ambil. Kita copy, lalu kita paste di icon ini, lalu kita enter. Nah, secara otomatis jurnal yang kita ambil itu masuk ke dalam aplikasi Zotero-nya. Di mana di sini ada judul, ada author, ada publication-nya itu di mana, dan tahun terbitnya itu di mana, dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua itu dengan cara mengupload jurnal yang kita jadikan referensi. Kita bisa menggunakan icon ini untuk meng-add file, atau kita juga bisa dengan cara mengedrag jurnal yang sudah kita download. Misalnya saya akan mengedrag dari jurnal yang ingin saya ambil. Di sini sudah terdapat beberapa jurnal, kan, tetapi yang ingin saya masukkan cuma 3 jurnal saja. Nah, kita blok 3 jurnal, lalu kita drag ke aplikasi Zotero, lalu kita lepas di sini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita close
dan kita dapat melihat 3 jurnal yang kita upload sudah masuk ke dalam aplikasi Zotero. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mencari jurnal, akan tetapi kita tidak ingin mendownload jurnal tersebut, hanya menggunakan linknya saja. Kita memasuki Chrome, lalu di sini saya menggunakan Google Scholar dan saya mencari penelitian yang ingin saya teliti, yaitu perbandingan rekam medis elektronik dan manual. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang ada di Google Scholar. Akan tapi kita akan mengambil satu jurnal saja. Nah, di sini ada icon Zotero Connector yang sesuai dengan yang saya bilang tadi, di mana Zotero Connector itu fungsinya untuk mengkoneksikan aplikasi Zotero dengan Chrome. Kita kembali lagi ke Google Scholar, lalu kita klik icon Zotero Connector. Nah, di sini muncul beberapa jurnal yang sudah kita cari di Google Scholar. Nah, berhubung saya ingin mencari satu, saya akan menceklis satu jurnal yang ingin saya masukkan ke dalam aplikasi Zotero. Misalnya saya akan mengambil dari analisa perbandingan antara rekam medis, elektronik, dan manual. Kita centang, lalu kita klik OK. Lalu kita kembali ke aplikasi Zotero. Nah, di sini sudah masuk jurnal yang kita ambil dari Google Scholar tanpa mendownload jurnal tersebut. Nah, ketika sudah mendapatkan jurnal yang ingin kita masukkan ke dalam penelitian kita, langkah selanjutnya kita memasuki jurnal atau proposal yang ingin kita masukkan. Nah, pastikan di dalam Word itu ada menu Zotero. Di sini ada menu Zotero. Lalu untuk memberikan citation itu kita klik add citation. Nah, kita akan menggunakan yang American Psychological Association atau APA yang ini. Klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini kalian klik tanda panah yang ada di logo Zotero di sini atau Show Citation Option. Kita klik yang Classic View. Nah, lalu kita mencari jurnal yang ingin kita masukkan ke dalam proposal yang ingin kita kutip. Contohnya di sini saya akan mengambil dari jurnal analisa perbandingan. Nah, kita klik dan kita cari halaman yang ingin kita jadikan kutipan. Misalnya di sini saya akan mengambil dari halaman 10 misalnya. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis kutipannya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita akan mengutip dari jurnal yang lain. Caranya sama, yaitu klik add citation, lalu klik tanda panah yang ada di samping logo Zotero, lalu klik classic view, dan kita cari yang analysis of BPJS health dan seterusnya. Nah, seperti tadi kita cari halaman yang ingin kita kutip. Misalkan di halaman 7 kita klik 7, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis munculnya sama dengan yang di atas kutipannya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan meng-add citation atau kutipan dari jurnal yang ketiga.
Caranya masih sama, yaitu klik tanda panah yang ada di samping logo Zotero, lalu klik Classic View, dan kita cari jurnal yang ingin kita masukkan kutipannya. Contohnya di sini saya akan menggunakan jurnal yang keempat. Nah, kita cari halaman yang ingin kita jadikan kutipan. Misalnya halaman 12. Nah, yang jadi patokan di sini adalah kalian harus membaca terlebih dahulu jurnal yang ingin kita kutip, yang sekiranya masuk dengan penelitian yang ingin kita ambil. Lalu ketik OK. Nah, secara otomatis muncul kutipan yang kita kutip dari aplikasi jurnal tersebut. Langkah selanjutnya kita mencari referensi di sini. Mencari referensi itu caranya cukup gampang, yaitu klik add atau edit bibliografi. Secara langsung kutipan yang kita ambil itu secara otomatis masuk ke dalam referensi pada penelitian kalian. Karena kita memasukkan 3 kutipan di atas. Yang pertama itu ini, yang Kusuma, yang kedua itu Andini, dan yang ketiga itu yang Rika Andriani. Nah, di sini referensinya juga terdapat 3, yaitu Andini, Kusuma, Rika Andriani. Nah, kenapa Andini berada di atas? Karena referensi itu sesuai dengan abjad awal abjad yang berada di referensinya. Misalkan A, ini dalam abjad itu kan lebih dahulu A daripada K, berarti Andini yang berada di paling atas, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tidak ingin menggunakan kutipan dalam style seperti ini, kalian dapat merubah dengan cara dokumen preferences, lalu kalian cari yang Vancouver, lalu klik OK. Nah, di sini secara otomatis akan berubah menjadi angka 1. Akan tetapi di referensinya tetap menggunakan seperti tadi. Yang menjadi pembeda adalah yang Kusuma akan naik ke posisi yang pertama karena dia angkanya berada di angka 1. Jadi ketika dijadikan Vancouver, dia itu tidak lagi berdasarkan sesuai huruf pertama, melainkan sesuai dengan angka yang terlebih dahulu, seperti itu. Baik, cukup sekian dari tutorial saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.